Waktu Pak Prabowo bilang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, semua ngetawain. Itu angan-angan yang nggak jelas. Kalau saya sebagai ekonom, saya bukan di timnya Prabowo ya, di luar waktu itu. Bagus, hajar bleh. Kenapa? Untuk sebuah negara bisa jadi negara maju, dia perlu menciptakan pertumbuhan double digit selama 10 tahun lebih. Saya udah lihat Jepang, Korea, Taiwan, sekarang Cina udah mendekati negara maju kan. Dia pernah punya laju pertumbuhan yang kencang. 5% untuk kita emang enak kayaknya pas tertinggi dibanding negara maju. G20 kan negara maju rata-rata ya. Tapi beda, kita di sini dia 5% di atas itunya. Jadi kita kalau 5 terus nggak bisa ngejar ke atas. Jadi memang harus ada suatu kebijakan yang agresif. Yang penting adalah kita memastikan itu bisa terjadi. Korea Selatan, ini Singapura, sebenarnya negara kecil, lihat Korea Selatan deh. State-led industrial kebijakan, state-led industrialization, kemitraan pemerintah kooperasi, ekspor agresif dan peluasan pasar global, serta industri kreatif K-pop, baru-baru aja kalau K-pop ya. Tapi di Korea ada satu hal yang dilupakan banyak orang. Mereka mendukung sektor UMKM dengan sungguh-sungguh. Dia ciptakan bank UMKM. Di situ ada lembaga pendidikan untuk orang-orang yang berbisnis UKM. Pemasarannya UKM, lembaga sendiri. Terus ada lembaga penjaminan kalau UMKM mau pinjam sehingga bisa nggak pakai jaminan. Ada bagian lembaga untuk promosi UMKM. Ada kebijakan moneter yang mewajibkan UMKM memberi pinjaman ke bank memberi pinjaman ke UMKM berapa persen lebih dari total DPK-nya, total pinjamannya 40% lebih. Jadi ekspor Korea dari UMKM itu sempat mencapai 45% dari total ekspor mereka. Jadi bukan perusahaan besar saja. Next. Untuk menjadi negara maju, Amerika juga sama. Ada periode pertumbuhan yang lebih cepat. Cuman kalau Anda lihat situ ya, tahun 1932 waktu terjadi Great Depression, ekonomi Amerika mengalami kontraksi yang amat dalam. Padahal bunganya 0%. Jadi saya ulangi lagi di sini ilmu. Sebenarnya ilmu gua sih. Cuman saya kalau ngomong kata saya orang nggak percaya. Saya ambil deh kata Milton Friedman. Katanya ini bunga 0 tetap aja dia kontraksi seperti itu ekonominya karena pertumbuhan uangnya negatif 5, saya lihat 5% ada. Jadi nggak cukup dorongan ke ekonomi. Dari situ keluarlah ajaran dasar moneter yang saya bilang itu fundamental ya. Jadi untuk menentukan kebijakan moneter longgar atau ketat, jangan lihat dari suku bunga, tapi lihatlah laju pertumbuhan uang beredar. Base money itu fondasi dasar dari kebijakan moneter. Next. Sekarang laju pertumbuhan ekonomi kita berapa? Walaupun udah bagus, masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan sebelum krisis. Cuman kalau kita lihat aktivitas ekonominya sebelah kanan lihat ya, lebih banyak ditopang oleh sektor yang bernilai tambah rendah. Di sini bilang service ya, itu tumbuhnya share-nya 54. Sementara sektor manufacture share-nya turun terus, ini yang disebut deindustrialisasi. Terus pertanian juga turun tapi masih stabil di 13,4 terus setelah krisis. Ini sebenarnya transformasi ekonomi dari negara agriculture ke ekonomi manufacture. Harusnya agriculture turun terus ke level yang rendah, manufacture naik terus. Ini nggak terjadi di kita sehingga setelah krisis ekonomi kita tumbuhnya lambat. Jadi ke depan kita harus teruskan transformasi ekonomi. Ya bukan berarti agriculture dimatiin, agriculture lebih sedikit orangnya, tapi lebih produktif gitu. Seperti program-program
food estate segala macam, nggak apa-apa. Tapi yang sana nggak boleh dilupakan. Next. Nah, strategi ekonominya gimana? Ini kita lihat Sumitronomics. Sebenarnya gue juga nggak ngerti Sumitronomics sih. Ya pas waktu itu belajarlah sedikit supaya dekat sama presiden lah. Tapi setelah saya baca, bagus juga rupanya Sumitronomics. Dia ada 3 fiskal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis. Jadi pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis itu tumbuh kalau kita memberi program-program utamanya langsung ke rakyat. Jadi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang 1-2 sudah jalan. Kan orang-orang waktu MBG buat apa sih? Banyak gitu kan. Bangun sekolah buat apa sih? Banyak yang gitu kan. Pasti Leo juga kritik tuh di TV-nya tuh. Wah programnya salah. Tapi yang 2 ini, untuk ini, kalau nggak ini, yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi nggak bisa stabil. Kemarin demo besar waktu itu ya. Tapi kalau nggak ada ini, demonya lebih besar lagi. Tapi Anda perhatikan, ketika yang ketiga pertumbuhan ekonomi diabaikan, tetap aja labil kan. Jadi langkah 1, 2, 3 udah ada. Sekarang kewajiban saya menghidupkan yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Supaya semuanya lengkap. Udah kelihatan kan ketika kita coba dorong itu, orang udah senang sekarang, ada optimisme. Mudah-mudahan optimismenya betul-betul terwujud. Tapi kita barengi dengan tindakan yang nyata. Jadi gimana cara menciptakan pertumbuhan yang tinggi? Mesin pertumbuhan semuanya harus kerja selaras, semuanya hidup ya. Jadi next coba kasih lihat gambarnya. Ini gambar pertumbuhan uang M0 yang merah, yang biru adalah pertumbuhan kredit. Anda lihat dari zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ke sana. Pada waktu zaman Pak SBY, yang merah rata-rata tumbuhnya kencang tuh di atas. Itu sekitar 17% lebih. Akibatnya yang biru itu tumbuhnya juga rata-rata kencang, 22%. Kredit tumbuhnya on average 22% sepanjang zamannya Pak SBY. Zamannya Pak SBY, private sector yang hidup. Government-nya santai-santai aja. Makanya Anda lihat debt to GDP-nya turun terus sampai 23% dari 30 turun terus. Anda lihat yang merah tuh, zaman Pak Jokowi ke sana rata-rata rendah. Sempat negatif sebelum krisis. On average 0. Jadi ekonomi dicekek. Habis itu kita balik di bulan Maret 2021 dibalikin ke atas. Itu pemerintah naruh uang 300 triliun di bulan Mei 2021. Habis itu Anda lihat yang biru tumbuh kan dari 0, dari negatif tumbuh lagi positif. Itu yang menyelamatkan kita. Tapi gambaran utamanya adalah di sini private led growth. Jadi sektor swasta yang dorong, di sana government. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang. Sekarang, kalau kita tumbuhin dua-duanya gimana? Saya punya private 6, tambah government pasti ada kan? Pasti 6 lebih, gampang. Saya dibilang sombong, lu sombong lu ngomong begitu, emang gampang? Ya, sistem ekonomi biasanya lambat berubah. 2 generasi belum tentu berubah behaviornya. Kalau saya kasih begini, tumbuh. Kalau kasih gitu, lambat. Buktinya apa? Kemarin waktu zamannya Pak kelihatan dikit ya, nih kelihatan dikit ya. Pak Prabowo, dia mewarisi di sini. Saya pikir tadinya udah insaf naik ke sana, udah positif. Tapi ditekan juga ke bawah. Habis itu, ini bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025
diarahkan ke negatif lagi, jadi real sektornya dicekik lagi. Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian, ya kalau udah kesel mereka turun ke jalan kan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki, nggak akan berhenti itu demo dan kita akan susah terus ke depan. Saya gelontorin 200 triliun tuh, dampaknya udah kelihatan. M0-nya udah sekarang tumbuh 13,2%. Artinya apa? Gelontoran uang saya sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi. Saya masih punya uang banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.